Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin memperagakan praktikum menjalankan router OS di VirtualBox ya. Praktikum menjalankan router OS di VirtualBox. Adapun yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu yang pertama adalah VirtualBox-nya ya, silakan dicek dulu ya di komputernya masing-masing apakah ada VirtualBox-nya ya. Kalau di komputer saya ini sudah ada VirtualBox-nya ya, atau kalau tidak ada di desktop ya silakan dicek di menu start ya, dicari di sini bisa diketik ya virtual ya biar. Nah, seperti ini dia akan muncul ya, berarti aplikasi tersebut sudah tersedia di komputer. Berikutnya yang harus kita sediakan yaitu ISO MikroTik atau mentahan dari router OS. Ini bisa dicari di Google ya. ISO MikroTik. Pada kita bisa download dari ya yang mana saja sih bisa ya. Di sini ada routeros.co.id atau saya tadi mendownload di mikrotik.com ya. Sekarang saya coba download dari routeros.co.id. Ini dari Mikrotik Indonesia. Ya, silakan di-download saja ya. Download. Ukurannya sekitar 30 megaan ya. 633. Kita coba download yang terbaru ya. Sekarang coba saya lihat di sini. Oke, ada versinya. Oh, yang tadi lama ya, berarti ini 633. Di sini di mikrotik.com ini ada yang 648 ya. Kita coba download yang 648 saja. Tekan rilis ya. Kemudian di sini ada pilihan banyak downloadan ya. Kita pilih yang bentuk filenya itu ISO ya. Coba saya zoom. Nah, yang ini ya. Klik. Nah, kebetulan saya sudah download. Ukurannya sekitar 26 mega atau 27 mega. Itu di download ya di tempat yang kalian tentukan sendiri ya. Yang penting kalian mengetahui tempatnya kalian menyimpan atau mendownload. Baik, kemudian yang berikutnya yang diperlukan pada praktikum ini adalah Winbox ya. Ini juga bisa dicari di Google ya. Dengan keyword download Winbox. Kita juga bisa mendownload dari website resminya yaitu mikrotik.com ya pada hasil pencarian yang pertama. Di sini ada Winbox ya. Silakan download yang 64 atau 32 juga boleh ya. Kalau misalnya kita memakai Windows 10 maka downloadnya yang 64 dan saya sudah mendownload Winbox yang versi 332 ini yang versi 64. Baik, kalau bahannya sudah ada semua maka praktikumnya bisa kita mulai. Yang pertama kita buka VirtualBox-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari VirtualBox ya. Sebelah sini ada project-projectnya. Mungkin di tempat kalian banyak project-project ya. Itu bisa kalian hapus saja dulu ya dengan cara klik kanan kemudian remove ya, supaya kosong seperti ini. Delete all file ya, delete all file. Nah, seperti ini tampilannya kosong dan lebih menghemat memori ya, karena itu adalah save-savean dari kelas sebelumnya, sehingga saya kira sudah tidak perlu lagi ya, dihapus saja agar menghemat kapasitas dari komputer. Berikutnya kita buat mesin baru ya, pada menu mesin kemudian new. Nah, di sini kita tulis nama kita masing-masing ya. Kemudian di sini ada mesin folder, ini adalah tempat penyimpanannya. Kemudian di sini adalah tipe. Di sini tipe tersetting atau teratur di Microsoft Windows ini kita ganti ke order karena kita mau memasang router OS ya. Kalau kita mau memasang Windows ya kita pilih Windows ya, atau kalau kita mau memasang Linux kita pilih Linux. Tapi karena router OS tidak ada pilihannya di sini maka kita pilih saja order ya.
Kemudian version ini juga pilih other yang unknown, yang bukan 64 ya, yang biasa ya, karena router OS itu bitnya dia 32 bit. Kemudian next ya. Ini adalah alokasi memori. Di sini saya tulis 64 ya. Biarkan saja 64. Atau kalau di tempat kalian di sini bukan 64, maka kita atur di sini 64. Ini adalah alokasi virtual memory untuk router OS. Kita next ya. Kemudian ini adalah hard disk ya, create, nggak ada yang dirubah di sini. Kemudian ini adalah tipe file hard disk, next saja, tidak ada yang dirubah, next, create. Nah, kemudian di sini akan muncul project baru ya, dengan nama yang sudah kita atur tadi. Sebelum kita memulai project ini, pada bagian network ya, pada bagian network ini kita ganti dulu ya NAT ini ke bridge adapter ya. Gantilah NAT ini ke bridge adapter, kemudian bawahnya ini harap diganti ke adapter dari komputer ini yang terhubung ke jaringan ya. Contohnya kalau pada komputer saya ini di adapter ya. Coba saya ulangi lagi ya. Di sini bisa kita klik kanan, kemudian open network and sharing center. Di sini ada pada change adapter setting. Nah, di sini adalah adapter-adapter yang ada pada komputer saya. Ada wireless ya. Wirelessnya kan tidak connect ya, sehingga yang pada VirtualBox tadi tidak boleh diatur ke wireless ya. Kenapa? Karena wirelessnya tidak connect ya. Kita aturlah ke tempat yang connect ya. Kebetulan di komputer saya ini dia connectnya menggunakan kabel ya. Di mana ya tadi? Ini. Yang ini ya, ini kabel ya. Nah, ini ada gambar seperti gambar RJ45 kabel ya, maka kita atur dia ke sini ya. Yaitu ini adalah nama adapternya Realtek PCIe FE Family Controller, sehingga pada VirtualBox ini kita atur ke sini ya, Realtek PCIe FE Family Controller. Kalau di lab sih insya Allah semuanya menggunakan kabel ya, kabelnya insya Allah mau ya, kecuali mungkin kalau ada kabel yang tidak mau bisa berpindah ke wireless. Oke, kemudian kita start. Sebentar, di sini sepertinya perlu diatur juga ya. Pada storage ya, ini harus kita masukkan, ini kan ada tulisan empty. Empty ini diklik. Kemudian di sini ada semacam gambar bundar, ya, gambar bulat. Ini kita arahkan choose virtual optical disk. Salah saya, maaf. Pilih choose a disk file. Kemudian kita arahkan ke file mikrotik yang sudah kita download yang dalam bentuk ISO tadi ya, bukan yang Winbox ya, masih yang di mikrotik. Saya pilih ini yang tadi ukurannya 26 MB atau 27 MB tadi ya. Yang mikrotik 6486 ISO. Open. Oke, baru kemudian kalau sudah disetting storage-nya dan network-nya, bisa kita start project-nya. Start. Loading ya. Di sini saya pause dulu videonya, atau ini udah ya. Nah, udah muncul. Nah, di sini ada pilihan menu-menu jaringan apa saja yang diinstal di router OS ya. Di sini juga ada keterangan untuk pindah itu menggunakan panah atau P atau N ya. Nggak mau ya. PNN ya. N juga mau ke bawah. Kemudian di sini ada pilihan ya. Tekan A untuk pilih semua ya, maka saya ingin menginstal semua maka tekan A ya. Jadi dia terpilih semua. Kemudian di sini tekan I untuk install ya. Maka setelah kita tekan I, tekan A, tekan I. Kemudian akan ada pertanyaan, do you want to keep old configuration? Di sini saya pilih no ya, atau N. Kemudian continue Y or N, maka kita continue dengan menekan tombol Y di keyboard ya. Maka dia akan melakukan instalasi. Kita tunggu sebentar ya.
software install, press enter to reboot ya, tekan enter untuk restart. Nah, kita tekan enter, dia akan restart. Nah, namun di sini ya dia akan kembali lagi ke sini ya, dia akan kembali lagi ke sini. Nah, ini perlu kita keluarkan dulu ISO-nya tadi dengan cara di sini ada gambar bulatan ya, ini diklik kanan, kemudian remove disk from virtual drive ya. Klik. Nanti ada pilihan ini ya. Kita pilih saja force unmount. Klik. Kemudian mesinnya kita restart dengan cara mesin, kemudian reset. Nanti kita reset sekali lagi. Harusnya setelah reset yang kedua ini dia akan masuk ke sistem ya, bukan masuk ke ISO lagi karena ISO-nya sudah dikeluarkan, dicabut. Nah, maka seperti inilah tampilan dari router OS yang sudah dipasang. Router OS loginnya ini adalah admin, passwordnya adalah tidak berpassword ya, langsung enter. Nah, di sini ada ucapan selamat datang ya, Mikrotik ya. Do you want to see software license? Ya, kita nggak usah lihat ini ya, N. Kemudian press enter to continue, enter. Nah, ini adalah router OS ya, ini adalah router OS-nya sudah berhasil dipasang di VirtualBox ya. Sekarang berikutnya, agar kita lebih mudah konfigurasi, maka kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Winbox. Yang tadi saya sampaikan di depan ya, Winbox ini sebetulnya untuk meremote Mikrotik ya, atau meremote router OS ya. Agar lebih ada tampilannya ya. Sebetulnya dengan seperti ini saja ini sudah bisa kita melakukan konfigurasi ya, cuman texting ya, sistem ya, dengan menggunakan kata-kata atau perintah-perintah. Sekarang kita coba Winbox-nya ya. Winbox-nya kita buka saja, klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan Winbox ya. Kita ke bagian Nightboard ya. Kemudian dia akan otomatis Winbox ini mendeteksi kalau misalnya ada router OS pada jaringannya. Di sini ada ya, namun dalam bentuk MAC address ya. Kita klik, nanti akan MAC address-nya akan tersalin di atas, kemudian connect. Ini ada selamat datangnya dari Winbox ya. Oke. Saya besarkan ya. Ini adalah tampilan dari Winbox, dimana Winbox ini digunakan untuk meremote router OS ya, sehingga kita konfigurasinya cukup di Winbox saja ya. Dan ini memudahkan ya, Winbox ini memudahkan dalam konfigurasi router OS atau Mikrotik ya. Baik, sampai sini saja percobaannya ya. Kalau misalnya Winbox-nya sudah muncul bisa nyambung seperti ini, maka percobaannya sudah berhasil. Atau saya teruskan dengan kita coba mematikan mesin router OS dari Winbox ya, dengan cara sistem kemudian shutdown. Sistem shutdown. Do you want to shut down the router? Yes ya. Maka nanti project VirtualBox-nya akan mati. Nah, di sini statusnya power off ya. Berarti tadi sebetulnya Winbox-nya sudah berhasil nyambung dengan router OS ya. Baik, demikian praktikum kali ini ya, mudah-mudahan dapat diikuti ya. Kalau misalnya Winbox-nya sudah berhasil nyambung dan Winbox-nya sudah berhasil mengirim perintah untuk mematikan ke router OS ya, maka praktikumnya berhasil. Dan saat sudah di shutdown ya OS-nya, projectnya sudah mati, Winbox-nya akan keluar sendiri ya. Akan keluar sendiri karena router OS-nya sudah mati. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Salah hilafnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.